Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai dasar sistem PJMFI dan fungsi diagnosa mandiri. Langsung saja. Untuk sedikit mengingat apa itu PJMFI, yaitu Programmed Fuel Injection atau sistem pemasukan bahan bakar yang disemprotkan atau diinjeksikan ke ruang bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik untuk mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin. Komponen-komponennya terdiri dari sensor-sensor seperti yang bisa kita lihat, ada fuel pump, injektor, intake air control valve, ECM, DLC, ECT sensor, sensor unit yang terdiri dari MAP sensor, TP sensor, dan IAT sensor, CKP sensor, dan O2 sensor. Garis besar prinsip kerjanya seperti ini. Input yaitu sensor yang memberikan informasi mengenai kondisi mesin ke ECM. Ada sensor-sensor seperti TP sensor, EOT, CKP, MAP, IAT, dan O2 sensor mengirimkan informasi ke ECM untuk diproses. ECM ini adalah yang memproses informasi dari sensor untuk memilih parameter yang dibutuhkan mesin dengan mengatur komponen bagian outputnya atau aktuatornya. Bisa untuk mengatur durasi pengeluaran bahan bakar, mengatur kapan bahan bakar disemprotkan, mengatur waktu pengapian, mengatur kerja fuel pump atau pompa bahan bakar, dan mengatur kinerja IACV. Outputnya atau aktuatornya berupa coil, ignition coil, injektor, fuel pump, dan IACV, idle air cut valve. Ini hanya secara garis besar saja prinsip kerja injeksi. Selanjutnya, fungsi diagnosa mandiri. Sistem PJMFI memiliki fungsi diagnosa mandiri untuk menginformasikan ke pengendara atau mekanik apabila terjadi gangguan pada sistem PJMFI dengan mengeluarkan kode ketipan gangguan pada lampu mil malfunction indicator lamp. Kode ketipan menunjukkan komponen yang mengalami gangguan. Bisa kita lihat dengan cara kunci kontak on. Jika lampu mil ini menyala selama 2 detik, maka sistem dalam kondisi normal. Lalu saat kita memutar kunci kontak on, setelah 2 detik ada kode kegagalan, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Sistem PJMFI terjadi gangguan sehingga ECM mendeteksi gangguan dan lampu mil akan berkedip. Terdapat 2 jenis kedipan pada lampu mil. Yang pertama, kedipan pendek selama 0,3 detik artinya 1. Kedipan panjang 1,3 detik artinya 10. Jika terdeteksi 2 atau lebih gangguan, maka semua kode akan dikeluarkan secara berulang-ulang. Jadi untuk kedipan panjang selama 1,3 detik dan kedipan pendek 0,3 detik. Ketika kode kegagalan adalah 7 misalnya, maka ditandai dengan lampu yang berkedip pendek sebanyak 7 kali, karena setiap kedipan 0,3 detik artinya 1. Lalu ketika kode kegagalan 12 contohnya, ditandai kedipan panjang 1 kali artinya 10 dan kedipan pendek 2 kali artinya 2. Jadi 10 tambah 12 sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. Artinya kode kegagalannya angka 12. Contoh membaca kedipan mil yang terulang selama posisi kunci kontak on. Misal dengan jumlah kerusakan 1, kodenya 7, maka dia akan berkedip 7 kali. Lalu ada jarak waktu, lalu berkedip 7 kali lagi, ada jarak waktu berkedip 7 kali lagi. Akan terus seperti itu berulang-ulang. Begitupun untuk kode kegagalan lainnya.
Kodenya apa saja bisa dilihat. Jika kedipannya 1 berarti yang rusak, kode kerusakannya menuju ke sensor MAP, Manifold Absolute Pressure. 7 untuk EOT dan ECT, Engine Oil dan Engine Coolant. 8 untuk Throttle Position Sensor. 9 intake air temperatur. 11 kedipan untuk Vehicle Speed Sensor. 12 injektor, ini yang biasanya keluar kode jumlah kedipannya. Kode 12 injektor sering keluar. 21 E2 sensor, 29 EACV, 33 ECM, 52 CKP dan 54 Bank Angel sensor. Lalu membaca histori gangguan. Apabila telah dilakukan perbaikan pada sistem PGM FI, maka mil tidak akan berkedip. Tetapi jika ECM masih menyimpan kode gangguan tersebut, bagaimana? Cara memeriksa histori gangguan: lepaskan cover sampai DLC terlihat, pastikan kunci kontak off, lepas tutup DLC dan hubungkan SCS konektor, lalu kunci kontak putar posisi on, maka histori gangguan yang tersimpan di ECM dapat dibaca. Jika ada histori gangguan yang tersimpan di ECM, lampu mil akan berkedip untuk menunjukkan kode gangguan. Jika tidak ada histori yang tersimpan, maka lampu mil akan menyala terus. Catatannya, untuk menghindari kesalahan analisa, maka perlu dilakukan penghapusan histori atau memori kode gangguan yang tersimpan di ECM. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan prosedur reset ECM. Nah, bagaimana cara reset ECM? Yang pertama, lepaskan cover DLC sampai terlihat, kunci kontak off, lepaskan tutup DLC, hubungkan SCS konektor, kunci kontak putar posisi on, lalu lepas SCS konektor sesaat, lalu pasang kembali kurang dari 5 detik saat melepas SCS, lalu dipasang kembali. Catatannya, jika dihubungkan setelah lampu mil mati, maka kode gangguannya tidak akan dihapus. Jadi prosedur reset ECM-nya harus diulangi dari awal. Lalu selanjutnya, lihat kedipan lampu mil, tanda berhasil menghapus histori gangguan. Jika tidak berhasil, ulangi dari awal. Kalau berhasil, kunci kontak putar ke posisi off, lalu lepaskan SCS konektor dan tutup kembali DLC-nya. Reset throttle position sensor. Yang perlu diperhatikan, ECM tidak menyimpan kode kegagalan. ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Jika kode kegagalan tersimpan, maka proses reset sensor TP tidak dapat dilakukan. Lakukan prosedur ini saat throttle body diganti yang baru, karena throttle position sensor letaknya di throttle body. Prosedur resetnya seperti biasa, lepas cover DLC, kunci kontak off, lepas tutup DLC, hubungkan SCS, lepaskan konektor sensor EOT, dan hubungkan dengan jumper line pada sisi kabel. Kunci kontak ke on. Lepaskan jumper line, lampu mil akan berkedip 10 detik, tanda reset berhasil. Lalu putar kunci kontak off, pasang kembali konektor sensor EOT, lepas SCS konektor, tutup kembali DLC. Hidupkan mesin pada putaran stasioner kurang lebih 20 menit. Itulah beberapa penjelasan mengenai kode kedipan pada lampu mil atau malfunction indicator lamp dan cara reset ECM. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.